Guys, buat saya ada 4 hal yang dilarang dilakukan kepada Vespa klasik kalian. 4 hal ini sebenarnya sepele banget, tapi kalau terus-terusan kalian lakuin, akibatnya bakal buruk untuk Vespa kalian. Apa aja sih 4 hal ini? Kalau penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Nah teman-teman, kali ini saya lagi ada di daerah Dago Atas. Tepatnya mungkin ini daerah Dago Giri ya. Di depan sana itu ada kota Bandung dari kejauhan. Cuman sayangnya berawan ya, jadi nggak kelihatan. Ada kebun orang juga nih, tanaman. Nah guys, kali ini saya bakal bahas tentang 4 hal yang menurut saya itu tidak baik atau tidak bagus atau tidak selayaknya kalian lakukan kepada Vespa klasik kalian, kesayangan kalian ya. Sebenarnya 4 hal ini tuh sepele banget dan saya yakin teman-teman pasti pernah ngelakuinnya. Nah, kalau sekali 2 kali mungkin nggak akan kerasa masalahnya ya, nggak akan kerasa efek sampingnya. Tapi percaya sama saya, kalau teman-teman sering lakuin hal ini, 4 hal ini, itu untuk jangka panjangnya itu pasti akan ada efek samping yang merugikan Vespa kalian gitu. Nah, apa aja sih 4 hal yang menurut saya terlarang ini untuk dilakukan di Vespa? Nomor 1, yang pertama banget itu adalah duduk di atas Vespa yang lagi di standar. Nah, ini biasanya teman-teman udah banyak yang tahu ya. Kenapa sih nggak boleh duduk di atas Vespa yang lagi di standar gitu? Bukannya motor-motor lain boleh-boleh aja. Oke, saya jelasin ya teman-teman. Vespa ini punya standar, dia dia duduknya di atas deck gini teman-teman, langsung ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin tuh, nah, ya kan. Jadi Vespa ini standarnya ini duduk di atas decknya gitu loh. Nah, kalau teman-teman duduk di atas, duduk di sini nih ya, duduk di atas Vespa, otomatis kan ada beban kepada si deck yang menopang standar ini teman-teman. Nah, otomatis kalau misalkan si beban ini terus-menerus terjadi, lama-lama decknya ini akan melengkung teman-teman. Nih, ya kalau teman-teman lihat Vespa yang decknya suka kelihatan ya, mungkin dari jauh ada melengkungnya gitu. Itu salah satu efeknya ya, salah satu akibat yang ditimbulkan dari Vespa yang sering didudukin ketika lagi di standar kayak gini. Nah, gimana nih enaknya ya teman-teman biar nggak Vespa kita lagi lagi standar didudukin gitu ya, entah itu sama orang lain atau sama siapa. Teman-teman lebih baik kasih edukasi buat siapapun ya, teman-teman kalian atau keluarga kalian yang hobinya duduk di atas Vespa itu, bukannya kita ngelarang Vespa kita didudukin orang, nggak apa-apa sebetulnya, asal tidak dalam kondisi lagi di standarin gitu. Mungkin kalau sama anak kecil gitu ya, it's okay lah, anak di bawah 5 tahun ya, balita gitu, atau masih bebannya masih ringan, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kita yang udah gede, udah dewasa, duduk di atas Vespa yang lagi di standarin tuh dalam jangka waktu yang lama itu akan jadi malapetaka buat deck kalian gitu. Nah, efek sampingnya apa sih Kang kalau misalnya decknya sampai melengkung? Efek sampingnya adalah Vespa kalian bakalan gak enak dipakai buat riding gitu, karena Vespa itu kan salah satu strukturnya itu adalah si deck ini teman-teman. Nah, deck ini kalau bentuknya udah berubah, strukturnya udah berubah, itu pasti rasanya nggak bakal enak gitu. Saya udah pernah jelasin di Vespa di video saya yang Vespa deck gantian versus ori ya teman-teman itu, karena deck ini sangat berpengaruh untuk kestabilan Vespa kalian gitu. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Nah guys, yang kedua ini adalah hal-hal yang
sering banget teman-teman lakuin pada Vespa kalian, terutama kalau Vespa kalian mogok. Apa itu? Starter dengan cara miring ke kanan. Saya kasih contoh ya. Teman-teman perhatiin kalau Vespa kita dimiringin ke kanan seperti apa efeknya ya. Nah, ini contoh nyalain Vespa kalau dimiringin ke kanan teman-teman. Ya, kayak teman-teman lihat. Jadi banyak banget part-part Vespa yang bertumpu hanya di satu sisi. Contohnya standar sebelah kanan, deck ini terbebani di satu sisi aja, shock breaker sama pangkon atau engine mounting dari mesin Vespa kalian. Nah, jadi sebenarnya guys, Vespa itu tidak dirancang untuk dinyalain dengan cara dimiringkan ya. Kalau misalkan teman-teman miring nyalain Vespanya, itu banyak banget efek samping yang bakal terjadi di Vespa kalian. Contohnya tadi seperti kita lihat ya teman-teman, deck sebelah kanan ya, deck ini terbebani hanya di satu sisi aja. Nah, ini nggak beda jauh dengan dengan teman-teman duduk di atas Vespa yang lagi distandarin gitu. Dia terbebani banget tuh di deck yang sebelah kanan ya teman-teman. Deck sebelah kanan ini terbebani sekali tadi. Terus yang kedua, shock breaker. Karena shock breaker itu harusnya kan lurus ya teman-teman. Ketika kita miring, otomatis shock breaker ini akan ikutan miring. Nah, ketika shock breaker ini miring, otomatis karet-karet shock breaker atau si dudukan shock breaker baik yang di atas maupun yang di bawah ini akan terbebani teman-teman gitu. Sedangkan ini Vespa dirancang untuk shock breakernya itu dalam posisi yang tegak lurus gitu. Terus yang ketiga tadi engine mounting ya, engine mounting atau karet sasis lah biasa orang bilang ya, itu juga ikut terbebani menahan mesin yang bobotnya berpindah ke sebelah kanan semua gitu. Jadi otomatis karet sasis ini akan menahan di satu sisi aja. Efek sampingnya apa? Ya cepat jebol gitu. Jadi nyalain mesin Vespa dengan cara dimiringin ke kanan itu banyak banget ternyata teman-teman efek sampingnya gitu. Satu, dia bisa ngerubah struktur deck karena terlalu sering terbebani di sebelah kanan. Yang kedua, shock breaker, dia dudukannya, supportnya, karet support shock breakernya itu bakal cepat jebol karena dia juga terbebani di satu sisi, dan shock breaker ini kan harusnya lurus posisinya. Karena dia terlalu sering miring ke kanan, otomatis dia akan cepat berubah posisinya. Yang ketiga itu adalah karet sasis yang ada di bawah sini atau engine mounting gitu. Karena terlalu sering terbebani, ya itulah efek sampingnya ya. Bakalan cepat jebol, bakal cepat berubah gitu. Jadi gimana dong Kang caranya supaya Vespa kita cepat nyala tanpa harus miring-miring? Nah, saya kasih tahu. Di Vespa ada yang namanya cuk, guys. Nih, ya pasti kalian semua udah tahu kan fungsinya cuk apa. Nah, jadi mulai hari ini biasain Vespa kalian nyalainnya ini pakai barang kecil yang satu ini. Tinggal ditarik. Ini akan mengalirkan BBM ke karburator Vespa kalian gitu ya. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau Vespa kalian sehat pasti nyala kalau udah dicuk ya gitu. Itu adalah hal yang kedua guys. Kita lanjut ke hal yang ketiga. Oke, hal ketiga yang terlarang tapi sering kalian lakuin itu adalah terutama buat ini ya, para speed lovers atau speed freak, itu adalah mindahin persneling tanpa menggunakan kopling. Emang bisa Kang? Bisa, cobain aja kalau nggak percaya ya. Jadi mindahin persneling tanpa menggunakan kopling itu bisa dan mungkin banget dilakukan. Dan memang dia menghemat mungkin sedikit menghemat waktu perpindahan gigi gitu ya ketika kalian lagi balapan. Nah, tapi kalau kalian nggak lagi balapan atau nggak lagi kebut-kebutan yang ya mungkin dikejar oleh sesuatu gitu ya, begal atau setan gitu kali ya, itu adalah hal yang tidak perlu kalian lakuin ya. Kenapa? Karena ketika kita mindahin persneling tanpa menggunakan kopling, itu hubungan antara mesin dan transmisi itu masih nyambung teman-teman.
Oke, jadi fungsinya, salah satu fungsinya kopling ini adalah ketika dipencet dia akan memutuskan hubungan transmisi dengan mesin, teman-teman. Makanya ketika kopling kita pencet kan Vespa kita nggak jalan. Karena apa? Nggak connect gitu loh. Karena si plat koplingnya terlepas dari rumah koplingnya gitu. Jadi dia nggak akan bisa jalan ketika dipencet. Nah, fungsi ini itu dipakai juga untuk memindahkan gigi supaya pindah giginya lebih halus dan lebih aman. Nah, efek sampingnya apa, Kang? Kalau misalnya kita sering-sering mindahin persneling tanpa menggunakan kopling. Efek sampingnya itu adalah gigi silang kalian itu pasti bakal cepat botak. Ya, ujung-ujungnya itu pasti bakal cepat rusak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk berpindah dari gigi satu ke gigi lainnya yang masih berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu. Ya, bayangin aja ada benda berputar kalian masukin paksa gitu, otomatis kan dia akan dia akan lebih cepat rusak lah, intinya begitu gitu. Gigi silang kalian itu pasti akan jadi korban. Yang kedua, gear setnya kalian sendiri, si gigi borobudurnya itu atau gear set yang ada di dalam rengkes itu juga akan kalah karena dia berpindah ketika dia sedang berputar dalam kecepatan yang sangat tinggi, guys. Gitu. Makanya ketika kalian mau pindah gigi dalam kondisi apapun, saya selalu menyarankan pindah gigi selalu menggunakan kopling. Ya, walaupun sebenarnya ini hal-hal yang sebenarnya jarang ya teman-teman lakukan gitu, tapi just for your information aja, teman-teman kalau mindahin gigi Vespa tanpa kopling ya itu akibatnya gitu. Saya sih kadang-kadang nemuin aja loh orang-orang yang masih seperti itu ya, terutama yang penggemar Vespa racing ya. Dia banyak banget orang yang sering banget mindahin gigi Vespa tanpa menggunakan kopling gitu. Tapi kalau Vespa kalian dipakai untuk balap, untuk kompetisi, ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau Vespa kalian adalah Vespa harian seperti ini, Vespa untuk kerja, untuk main, untuk touring, itu hal yang sangat tidak perlu untuk kalian lakukan. Oke? Nah, lanjut ke hal yang keempat. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini adalah hal yang sebenarnya teman-teman pasti sering banget lakuin. Tapi sebenarnya cara ini adalah cara yang kurang tepat. Lebih tepatnya ya, kurang tepat. Karena boleh dilakukan, boleh aja dilakukan, tapi jangan terlalu lama. Apa itu? Manasin mesin dalam kondisi idle ketika pagi-pagi. Contoh, saya kasih contoh ya. Biasa teman-teman kan kalau misalkan mau manasin Vespa itu sambil siap-siap ya. Misalkan pagi-pagi nyalain dulu Vespa. Nah, kalian tinggalin dalam kondisi idle sambil kalian siap-siap nyiapin tas, nyiapin helm, pakai sepatu dan segala macam. Oke, sebenarnya nggak terlalu masalah, asal jangan terlalu lama durasinya. Oke, saya kasih tahu cara manasin Vespa yang betul itu adalah ketika pagi-pagi ya. Teman-teman nyalain Vespanya, pakai cuk seperti biasa. Oke, sampai dia nyala. Nah, seperti ini, nggak apa-apa. Teman-teman biarin sampai 30 detik dia idle, langsam seperti ini. Tunggu sampai 30 detik. Nah, ketika udah 30 detik, lebih baik teman-teman gas aja sedikit, nggak usah terlalu dalam. Dikit aja kayak gini. Nah, sampai berebetnya hilang gitu. Karena biasanya kalau masih pagi itu Vespa kita masih berebet-berebet. Itu wajar karena campuran BBM dengan udaranya masih belum sempurna, guys. Nah, kalau misalkan berebet udah hilang, kalian silakan jalan. Itu kalian lakukan maksimal hanya 1 menit. Ya, jangan sampai manasin Vespa lebih dari 1 menit. Bukan nggak boleh, tapi tidak disarankan gitu. Kenapa sih, Kang? Kok nggak boleh lama-lama banget? Gini guys, Vespa 2 tak ini, pembakarannya itu kan bahan bakarnya bercampur dengan oli. Nah, ketika dia mesin itu bergerak di kecepatan rendah atau kecepatan idle, otomatis kompresi yang ada di dalamnya juga tidak tinggi gitu loh. Nah, otomatis kerak-kerak yang dihasilkan oleh pembakaran, apalagi ketika suhu ruang bakarnya masih dingin atau suhu mesinnya masih dingin, itu
sangat mudah untuk kerak itu sangat mudah untuk numpuk di bagian-bagian yang vital, kayak contohnya di head, bagian atas head ya. Terus di kepala seher, kepala piston itu pasti banyak banget. Udah gitu di lubang-lubang inlet dan lubang exhaust gitu. Nah, karena speed mesin atau kecepatan mesin yang sangat rendah ini, kerak-kerak itu otomatis nggak terbuang gitu. Makanya saya pernah nyaranin di video saya yang sebelumnya ya, saya yang di video 4 hal yang harus kalian lakukan untuk Vespa kalian, itu kan saya pernah nyaranin untuk sesekali digeber Vespa kalian. Nah, fungsinya itu untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di ruang mesin Vespa kalian guys gitu. Nah, manasin mesin terlalu lama adalah salah satu penyebab kerak yang timbul di ruang bakar atau ruang di mesin Vespa kalian gitu. Makanya di sini saya tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk manasin Vespa dengan kondisi langsam terlalu lama gitu. Idealnya manasin Vespa itu 30 detik pertama dilangsam supaya dia bergerak dulu, masih pemanasan awal. Nah, berikutnya itu kita gas aja 2, 3, 4 kali lah sampai berebetnya hilang. Nah, udah gitu kita siap jalan pakai kecepatan rendah dulu. Ketika mesin udah mulai mencapai suhu ideal, temperatur normal, silakan kalian gas sepuasnya. Oke guys, jadi itu dia 4 hal yang menurut saya sebaiknya tidak kalian lakukan ke Vespa kalian gitu. Jadi walaupun 4 hal ini mungkin dianggap sebagai habit, dianggap sebagai kebiasaan oleh teman-teman kebanyakan. Nah, mudah-mudahan dengan video yang saya buat ini jadi jadi ilmu baru, jadi sarana edukasi baru, jadi wawasan baru buat teman-teman. Ya, saya juga sebetulnya masih belajar banyak hal tentang Vespa. Cuma saya melakukan hal ini tuh udah lama, sejak lama ya, dan hal ini pun dikasih tahu oleh banyak orang yang lebih lama main Vespa daripada saya gitu. Makanya saya bisa nge-share ilmu ini ke kalian karena saya udah buktikan sendiri dengan tidak melakukan 4 hal ini di Vespa klasik kalian itu keindahannya, terus kesehatannya, staminanya Vespa kalian itu akan terjaga karena kalian mempergunakannya pun dengan cara yang benar gitu teman-teman ya. Vespa klasik ini adalah motor yang tua, tapi kalau kalian ngurusnya bener, ngerawatnya bener, dia mau kalian pakai kemanapun, dia akan jalan terus, tanpa trouble sedikit pun. Alhamdulillah, saya juga jarang banget trouble Vespa. Ya pernah sesekali normal ya untuk sebuah motor tua. Tapi image tentang Vespa yang mogokan, Vespa yang gampang rusak, gampang berkarat, gampang, pokoknya banyaklah isu-isu miring tentang Vespa ya. Saya udah buktiin selama kita makainya bener, selama kita ngerawatnya bener, memperlakukannya juga sewajarnya, jangan terlalu lebay, nggak boleh kehujanan gitu ya, atau terlalu disiksa juga jangan juga ya, sewajarnya lah, sewajarnya kita pakai kendaraan seperti apa sih gitu. Niscaya motor ini juga akan memberikan performa terbaiknya. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat videonya, mudah-mudahan bisa ngasih sudut pandang baru ya tentang cara kita memperlakukan Vespa. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tanyain di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, di subscribe juga, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu lagi di videonya. Semoga sehat selalu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.